Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Sikap sombong atau angkuh acap kali muncul dalam diri manusia, yang dinyatakan dalam bentuk sikap, bahasa tubuh, serta perkataannya. Sikap sombong mengarahkan diri manusia kepada keegoisan, merasa paling sempurna, paling tahu, otoriter, dan sebagainya. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi kita sebagai orang yang percaya untuk hidup oleh iman, bukan pada sikap menyombongkan diri. Sebab itulah yang membedakan antara orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak. Dalam firman Tuhan hari ini, Nabi Habakuk sedang menggumuli tindakan Allah yang tidak mudah dipahaminya. Dalam dirinya dia bertanya, mengapa Allah memakai bangsa lain untuk menghukum umatnya bangsa Israel? Apakah Allah membiarkan orang-orang yang benar dihancurkan tanpa ada perlawanan sedikit pun? Benarkah bahwa Allah berdiam diri dan tidak bertindak? Tentunya tidaklah demikian. Allah tetap menyatakan kedaulatan dan kekudusannya. Habakuk dipanggil menjadi nabi di tengah keadaan umat Israel yang memberontak melawan Allah. Babel sebagai negara adik kuasa pada waktu itu dipakai Allah sebagai alat penghukuman bagi bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel menjadi tawanan di Babel. Habakuk mengeluh tentang kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Babel. Ia merasa seolah-olah orang fasik menelan orang yang benar. Pada akhirnya Allah menjawab keluhan Habakuk dengan mengatakan bahwa Allah berharap agar umatnya bersikap benar dan hidup dengan iman. Allah tidak ingin mereka menjadi seperti orang yang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya. Orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong, yang mencari-cari alasan atas kesalahan yang ia perbuat dan tidak ingin mengakui bahwa dirinya membutuhkan Allah. Habakuk menegaskan bahwa orang-orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar yang dimaksud adalah orang yang hidupnya setia berjalan di jalan Tuhan dan selalu mengandalkan iman. Orang seperti ini lurus hatinya, jujur, teguh, dan berintegritas. Akan tetapi, orang yang benar janganlah menganggap bahwa apa yang dijalaninya akan terus baik-baik saja, akan lancar tanpa masalah. Pergumulan dan tantangan yang dihadapi orang benar justru akan makin kuat, besar, dan datang dari berbagai penjuru. Akan tetapi, di tengah hambatan tantangan tersebut, peranan iman sangatlah penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman kepada Allah akan memberi kekuatan bagi hidup kita. Kita percaya bahwa di dalam namanya ada damai sejahtera dan hidup yang penuh dengan berkat melimpah. Beriman kepada Allah haruslah ditunjukkan melalui ketaatan dan hidup benar sesuai firman-Nya. Seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya, biarlah kiranya kita menjalani kehidupan dengan percaya penuh kepada Allah. Hidup karena percaya bukanlah kehidupan yang didasari oleh apa yang terjadi atau apa yang terlihat, melainkan didasari oleh apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Keadaan boleh berbalik dan berubah-ubah, namun pandangan kita tidak boleh kabur dan terpengaruh. Keyakinan kita tidak boleh goyah, harus tetap teguh, sebab janji Allah itu pasti dan kita butuh keteguhan untuk tetap percaya pada janji Allah.
Saat ini kita hidup dalam dunia yang sedang berubah cepat oleh karena percepatan teknologi informasi dan cengkraman era digital. Kita juga hidup di tengah hantaman seputar masalah berlabel agama, bentuk negara berbasis agama, demo bela agama, berita hoaks yang bernuansa provokatif sara, dan berbagai isu lainnya. Maka di tengah realitas ini, komunitas hidup orang percaya harus semakin bersatu, teguh, dan terus memantapkan iman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Hiduplah selalu dalam kebenaran dengan hidup menjauhi dosa. Tetaplah percaya kepada Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita pasti akan melihat Allah menyatakan kuasa-Nya, perlindungan-Nya, serta berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Kami mengimani bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi hidup kami. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan dan memberi keselamatan melalui Kristus Tuhan kami. Mampukan kami untuk semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah milik-Mu, sehingga kami dapat menjauhkan diri kami dari kesombongan. Biarlah kami senantiasa menjadi orang yang benar di hadapan-Mu dengan setia melakukan kehendak-Mu. Kiranya kami tetap percaya kepadamu meski apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.